Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Majestic yang baru di cutting. Ini yang bonggol bawah, ini bonggol atasnya. Akarnya cuma satu, tapi insya Allah lah dari pengalaman selamat. Nanti akarnya begini juga jadinya. Nah, gimana abis cutting ini kita mau ngepotinnya? Caranya, aku biasa. Oh ya, bedanya Majestic ini mirip ya sama Sodiroy. Sodiroy itu belakangnya tuh hijau, kalau Majestic belakangnya merah, itu aja penandanya. Bedanya gimana sih ngebedain Majestic dan Sodiroy? Sebentar, saya ambil ya. Nah, udah. Nah, ini ada. Nah, lihat deh. Majestic sama Sodiroy mirip ya. Tuh, secara sekilas mirip banget tuh. Ada beda. Tapi bedanya kita lihat dari belakang daun. Nah, lihat Sodiroy hijau total. Si Majestic itu ada merah-merahnya. Di situ beda Sodiroy dan Majestic cara membedakannya. Oke ya, sampai situ ya. Nah, kemudian proses cutting. Waktu cutting bingung kan? Kadang-kadang ada yang deket akar sini. Potongnya bagaimana nih? Potongnya cari tengah-tengah batang. Usahakan jangan terlalu dekat dengan akar muda ini. Kenapa? Ketika dia ada, setelah di cutting dia akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu akan menyebabkan pengurangan penyusutan diameter batang kan. Nah, jangan sampai kena ke akar. Nah, makanya agak jauh kalau cutting. Usahakan. Nah, ini kita ambil kayak gini nih. Nah, ini udah ada matanya nih. Tuh, waktu sebelum cutting kita cek dulu nih matanya di mana. Oh, ternyata matanya di sini nih. Tuh. Ini ada mata ya. Lihat tuh. Ini udah ada matanya. Nah, ini akarnya rimbun. Awalnya gini. Awalnya sama. Ini awal akar ini segini banyak. Awalnya sama seperti ini juga saya cutting. Nah, kemudian untuk yang sudah di cutting kita mudah. Kita gunakan pot. Jangan yang besar ya. Pot usahakan tidak melebihi, tidak terlalu besar. Misalnya akarnya segini, cari pot yang segini aja. Karena kan kalau terlalu besar pot, medianya waktu penguapan air atau pengurangan air itu lama, jadinya menyebabkan terbatang busuk, akar busuk. Ini kayak biasa saya taruh hidroton. Saya pakai hidroton yang buatan Cina ya, bukan yang Jerman. Nah, terus kemudian kita taruh ini. Saya biasa pakai tusuk sate untuk yang batang kecil. Nah, ditaruh dulu ininya. Nah, jangan terlalu dipendem sekali ya. Cari ininya, cari apa? Nah, taruh di depan. Kalau di belakang takutnya ketusuk daun. Mami. Nah, ini saya pakai tali yang ini. Nah, ini kita taruh lidi tusuk sate ya. Nah, ini agak diatur. Kenapa lidinya taruh duluan? Supaya kelihatan nanti nggak ketancap akar. Ikat aja, bebas mau tali apa kek. Aduh, lepas semua deh. Bentar. Nah, oke, kita ikat ya. Nah, segitu aja papa, pasang, kita rapiin. Kemudian kita isi media. Saya pakai media favorit saya. Nah, media lama yang bekas tadi ini kan saya habis repotting nih. Ini media lama ya. Media lama masih bisa dipakai, dicampur dengan media yang baru. Karena yang baru itu kan lebih kerak. Ini kan udah kadarnya udah terlalu lembab, udah ada pelapukan. Kalau yang pertama yang lama ya, yang bekas ya. Nah, ini kita taruh sini. Oke, biasa. Nah, goyang-goyang. Jangan terlalu ditekan ya. Nah, kita pukul-pukul aja, ntar dia medianya turun. Kemudian kita tarik ke atas sedikit. Cari matanya di mana nih? Matanya usahakan jangan terpendam. Kenapa? Nah, ini tekannya paling pinggir pot ya. Kalau mau meratakan media, nah yang tengah ntar dipinggirin lagi. Nah, gini.
Nah, masukin lagi. Nah, bolong-bolong masukin gitu ya. Nih, tekan ke tengah, masukin yang ini. Tekan ke tengah, masukin gitu. Nanti dengan sendirinya akan padat. Nah, yang atas biasanya cukup tabur tipis saja. Nanti kan ketika disiram dia akan turun tetap. Nah, gini udah jadi. Dan kalau setiap habis repotting kayak gini, ngepot, usahakan langsung siram gitu. Kenapa? Supaya si akar ini kan kadang-kadang media kita nggak pernah tahu ya, panas apa enggak, media ini asam apa enggak, sifatnya bagaimana, kondisinya. Nah, supaya si akar ini nggak kaget sama media baru gitu. Makanya kenapa setiap habis repotting kita harus langsung siram. Kan banyak pengalaman habis repotting akarnya busuk. Akar busuk itu disebabkan itu, dia jadi terbakar sama media yang baru. Makanya kadang-kadang saya campur dengan media lama supaya dia nggak kaget. Atau solusi lainnya adalah ketika kita nggak punya media lama, kita cuma punya media baru. Solusi lainnya adalah contoh ini kita bikin ya. Nah, ini baru tadi cutting flow B. Sini ada babynya. Nah, ini supaya dia nggak kaget abis saya bongkar. Di sini tetap hidroton. Kemudian saya isi dengan lumut, tapi lumutnya usahakan tidak ini ya, maksudnya di gini ini. Tipis aja untuk menjaga kelembapan. Jadi tidak langsung kering. Nah, gini. Ini salah satu solusi bila kita nggak punya media lama. Kita bener-bener cuma punya stok media baru. Nah, ini kayak gini. Kemudian dimasukin. Kemudian seperti biasa pakai tusuk sate untuk supaya dia standingnya kuat. Pakai yang ini aja deh. Oke. Ini saya ikat dulu. Sorry ya, sering lepas kalau pas ngikat, tangan saya licin. Oke, udah diikat kayak gini. Nah, ini media baru ya ceritanya. Nah, hidroton bisa diganti dengan styrofoam. Hidroton bisa diganti dengan styrofoam. Medianya apa aja ini? Semua media saya campur. Yang penting sifatnya poros. Nah, sekarang kita lanjut balik ke pengopotan ini nih. Majestic yang baru di cutting, yang akarnya cuma satu. Kayak biasa, hidroton. Hidroton ya, kita pakai hidroton. Oke. Hidroton, banyakin aja hidrotonnya. Tujuannya apa? Hidroton tuh nyimpen air, tapi poros, tapi nggak terlalu nyimpen air. Bedanya apa sih sama ini sama pasir malang? Beda. Pasir malang tuh sifatnya berat. Ketika dia kena air berat. Nah, aku pakai ini ya, lumut. Tapi lumutnya memang kebetulan saya sukanya yang ini nih, yang apa? Yang begini-begini nih. Tapi lumut itu bisa kok, semuanya sekarang pada lumut impor. Lumut yang hidup bisa. Yang penting dibikin dia itu bisa untuk bergerak akar. Jadi agak jarang-jarang gitu. Kalau yang padat lumutnya, nah ini kan, nah ini. Jadi jangan main tepek gini ya. Akar patah sayang banget. Ini akarnya diginiin. Udah kita giniin. Kemudian kita ambil lagi. Nah kayak ini nih. Kalau ada yang punya lumut padat begini, lumutnya diginiin dulu. Swiswir biar dia poros lah nantilah hitungannya ya buat akar, bisa bergerak akar. Kalau padat begini akar juga nembus susah. Nah, bikin poros dia. Nah. Oke ya. Nah, ini aku ambil lagi yang tadi, aku tutup lagi. Nah, ini masih ada yang, nah ini
cari yang udah poros. Sebentar ya, cari yang udah poros. Ayo, udah poros, udah poros. Aku kurangin biar dia bisa agak masuk ke dalam. Aku pakai lumutnya banyak. Tujuannya kenapa aku lumut banyak? Karena aku lihat di sini kan udah mulai ngerangsang akar. Di sini juga udah mulai nih ada akar nih. Bisa lihat nggak ada akarnya? Nah, ini ada akarnya juga. Ini ada akarnya juga. Sebenarnya kalau mau di cutting bisa, cuman jangan, kasihan kan? Dia daun besar, akar satu, gini kasihan nyiksa. Nah, ini kayak gini nih. Pakai yang impor juga bisa. Pitmos ya, Pitmos yang itu yang impor yang coklat tuh lebih enak lagi, udah nggak perlu swiss tinggal pakai. Cuman kalau saya kurang ke impor itu karena ketika mau cutting beribet banget, akarnya itu udah masuk, udah belibet-libet gitu. Terus ketika kena media terlalu lenyer, kan media dia nggak cepet kering ya. Nah, begini nih. Cari lagi. Nah, aku biasa begini. Udah. Aku biasanya punya stok akuarium. Akuarium aku tuh untuk naruh tanaman-tanaman yang baru di cutting begini. Cutting fresh begini ya. Nah, ini kalau nggak punya akuarium bekas lah. Kita pakai pot di rumah bisa apa aja. Contohnya ini. Kita ukur masuk nggak? Oh, kurang masuk. Cari pot lain lagi. Ini masuk nggak? Ah, ini masuk. Nah, yang paling bawah bisa kita taruh hidroton atau kita taruh lumut. Bisa saya padu juga. Oke, airnya kalau nyiram langsung turun. Kemudian saya taruh lagi lumut. Tipis aja. Nah, gini ya, terus taruh deh dia. Nah, supaya dia tetap lembab, tapi penyiramannya jangan terlalu sering. Nanti kita lihat ya berapa minggu. Biasanya sih 2 minggu ya, akar udah tembus. Kalau udah tembus bisa potong daun bawah lagi, bisa potong daun ini lagi gitu. Insya Allah kalau Allah ngizinin dia sehat walafiat ya. Alhamdulillah, makasih ya semuanya. Ini solusi saya untuk cutting. Kalau yang mau bibit-bibit cutting kayak gini ngepotinnya. Kalau media nanti ada kita bikin yang baru, saya jelasin satu persatu fungsinya. Jadinya tahu nih kita kalau misalnya anthurium medianya apa, alocasia apa, kita sesuaikan lagi sama akarnya. Dan media itu banyak banget faktornya supaya bagus. Oke, assalamualaikum.